Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi pertama untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga untuk kelas 11, yaitu konsep dasar akuntansi pemerintahan daerah. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga terlebih dahulu. Adapun tata tertib pembelajaran daring ialah sebagai berikut. Yang pertama, siswa diwajibkan menyiapkan sebuah buku yang akan digunakan sebagai buku catatan dan buku latihan. 2. Siswa diwajibkan mengklik tombol subscribe dan like serta berikan komentar dengan cara mengetik nama siswa hadir sebagai tanda kehadiran. Ketiga, siswa diwajibkan menyimak materi sampai selesai. Keempat, siswa diwajibkan mengerjakan tugas di buku yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat waktu setiap tanggal 30. Yang kelima, pengumpulan tugas ke sekolah diwakilkan oleh ketua kelas atau yang mewakili. Yang keenam, apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi 5 poin per hari. Terakhir, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapor dipastikan tidak tuntas. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu A. Organisasi sektor publik. 1. Definisi sektor publik. Menurut Mardiasmo, sektor publik didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Nah, jadi organisasi sektor publik di sini ialah satuan atau entitas yang berhubungan dengan kebutuhan publik, entah itu kebutuhan barang maupun jasa. Kelompok organisasi yang masuk ke dalam kategori sektor publik meliputi lembaga pemerintahan, organisasi agama, organisasi sosial, yayasan, institut pendidikan, dan organisasi kesehatan. 2. Komponen lingkungan sektor publik. Komponen-komponen yang termasuk dalam lingkungan sektor publik yaitu A. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, struktur produksi, arus modal dalam negeri, dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Kemudian B. Faktor politik. Faktor politik ini meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, dan kelembagaan. C. Faktor kultural. Faktor kultural ini meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, dan tingkat pendidikan. D. Demografi. Demografi ini meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. B. Ruang lingkup akuntansi pemerintah.
1. Pengertian umum. Adapun ruang lingkup akuntansi pemerintah tertuang dalam Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu A. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat ialah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. C. Urusan pemerintah. Urusan pemerintah ialah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. D. Otonomi daerah. Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. E. Asas otonomi. Asas otonomi ialah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. F. Desentralisasi. Desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. G. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. H. Instansi vertikal. Instansi vertikal ialah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Dua, akuntansi pemerintah. Menurut Revison Baswir, akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Nah, jadi akuntansi pemerintah ini tidak bertujuan untuk mencari atau memperoleh laba. Karena akuntansi pemerintah ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan publik, seperti kebutuhan infrastruktur atau fasilitas umum. 3. Karakteristik akuntansi pemerintah. Karakteristik akuntansi pemerintah antara lain sebagai berikut. A. Pemerintah tidak berorientasi laba. Oleh karena itu, dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba rugi.
dan treatment akuntansi yang berkaitan dengan laba rugi. B. Pemerintah membukukan anggaran. Bagi pemerintah, anggaran merupakan hal penting karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. C. Akuntansi pemerintah dimungkinkan mempengaruhi lebih dari satu jenis dana. Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintah sangat banyak, sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri. D. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal, misalnya untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan laporan operasional. E. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada pengaturan perundang-undangan. Nah, itulah tadi materi pertama mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga. Kemudian, berikut ini ialah tugas untuk penyampaian materi pada kali ini, yaitu Anda diminta menuliskan hasil pengamatan Anda setelah menonton video ini di buku catatan dengan sebaik mungkin. Sekian materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.